Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas konspirasi kematian sang lady rocker Indonesia, penyanyi Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau dikenal dengan Nike Ardila, yang kematiannya menjadi misteri hingga saat ini karena banyak kejanggalan-kejanggalan di kematiannya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe biar saya lebih semangat bikin konten yang menarik lainnya. Oke, langsung aja kita kupas. Oke, Nike Ardila lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1975 dan meninggal pada 19 Maret 1995 ketika mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung. So, pasti kalian gak asing dengan penyanyi yang bersuara merdu ini, apalagi yang kelahiran tahun 70-an, 80-an. Bahkan anak milenial sekarang pun tahu dengan penyanyi yang satu ini, karena banyak yang masih memutar lagu-lagu Nike Ardila hingga saat ini. Oke, sebelum ke kronologi kematiannya, kita bahas sedikit karir dari Nike Ardila. Nike Ardila terkenal pada tahun 90-an, di mana pada masa itu masa-masa kejayaannya dan karirnya sangat cemerlang hingga dia terkenal sampai ke luar negeri. Wow, padahal dia waktu itu masih sangat muda tapi sudah terkenal sampai ke luar negeri ya. Berarti dia superstar banget ya. Di usia yang sangat muda, Nike Ardila telah meraih sejumlah prestasi bukan hanya di Indonesia saja, tapi hingga ke luar negeri, tepatnya di Shanghai, Cina. Nike Ardila berhasil mendapatkan Gold Prize Asian Song Festival tahun 1991 sebagai penyanyi remaja terbaik se-Asia. Wow, luar biasa banget ya. Kalau nggak salah pada waktu itu dia menyanyikan lagu yang berjudul Bintang Kehidupan tapi versi bahasa Inggris. Kalau nggak salah Star of Life yang nyanyinya kayak Dark night I'm sitting all alone. Kalau nggak salah seperti itu. Pas banget ya suara gue. Sedangkan di Malaysia, Nike Ardila berhasil mendapatkan penghargaan Best Indonesia Selling Album pada tahun 1994 dan Golden Prize Malaysia Music Awards untuk 10 tahun koleksi terunggul tahun 2005 album Sandiwara Cinta. Menjadi album yang dirilis 1 minggu sebelum Nike Ardila meninggal, berhasil terjual lebih dari 5 juta kopi dan menjadi album terlaris sepanjang masa. Selain berbakat di dunia tarik suara, Nike Ardila juga sukses berperan di berbagai bidang seperti main film, sinetron, model, majalah, iklan, hingga menjadi artis trendsetter pada kala itu. Wow, berarti dia super bintang pada zamannya ya guys. Oke guys, langsung aja kita bahas ke kronologinya. Pada Jumat 17 Maret 1995, Nike Ardila masih disibukkan dengan syuting sinetron Trauma Marisah 2 di kawasan Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sampai larut malam. Pada Sabtu 18 Maret 1995 pukul 02.00, Nike Ardila tiba di rumah kontrakannya di Jalan Mangga di nomor 10A Fatmawati, Jakarta Selatan. Jadi hampir 10 jam menjalani proses syuting yang ia perankan di sinetron tersebut. Pukul 08.00, Nike Ardila dan sahabat sekaligus manajernya Atun menuju ke lokasi syuting sinetron Warisan 2 di Jalan Atletik Bogor. Mobil Nike kala itu dikemudikan oleh Alim, seorang supir. Pukul 10.00, Nike Ardila tiba di lokasi syuting.
Nike Ardila segera meminta maaf kepada seluruh kru karena dia datang terlambat. Dan tidak seperti biasanya, ia meminta tim make up untuk membuat alisnya seperti Marilyn Monroe ala sang idolanya. Syuting pun dimulai. Pukul 19.30 syuting pun berakhir dan Nike Ardila berpamitan kepada kru untuk pulang. Mobil Nike dikemudikan oleh Alim. Nike dan Atun duduk di belakang mereka menuju ke Bandung, menuju ke rumahnya Nike. Pukul 23.00 mereka sampai di rumah dengan disambut oleh ibu Nike dan Nike Ardila pun sempat meminta maaf kepada ibunya. Ucap Nike, "Mami maafin Neng ya." Jadi bahasa Neng itu sapaan Nike ketika di rumahnya. Terus kata Nike, "Selama ini Neng banyak bohong sama Mami. Bilangnya mau syuting, tapi padahal mau main," kata Nike. Dan Nike sempat bilang, "Nike gak bakalan keluar malam lagi. Ini adalah acara malam yang terakhir," ucap Nike pada ibunya. Oh, itu udah kayak firasat ya. Padahal dia bilangnya mungkin gak bakal berbohong, mau apa sih keluar malam terakhir ya berbohongnya gitu kan. Gak ada malam-malam berikutnya. Terus mungkin dibalik itu ada hal apa sih yang mengganjal gitu kan. Mungkin udah kayak firasat tersebut kan. Hanya sebentar Nike di rumahnya. Pukul 23.30 Nike meninggalkan rumahnya bersama sang manajer Atun untuk menuju ke sebuah diskotik. Sementara Alim, sang supir, disuruh istirahat oleh Nike karena keesokan harinya akan kembali lagi ke Bogor. Di tengah perjalanan, Nike Ardila ditelepon oleh Edi Bogel, seorang fotografer aneka. Nike Ardila diminta langsung datang ke Hotel Jayakarta di Jalan IR Juanda karena teman-teman dari Jakarta ingin ke diskotik Polo di Jalan Asia Afrika. Nike pun berjanji akan mengantarkannya. Minggu 19 Maret 1995, Nike dan Atun tiba di Hotel Jayakarta Bandung. Mereka langsung menuju diskotik Polo menggunakan 3 mobil bersama. Mereka diantaranya Edi Bogel, Ari Sihale, dan seorang Pragawati. Pukul 00.30, Nike Ardila pun tiba di diskotik Polo. Nike pun bertemu dengan beberapa rekan-rekan artis lainnya. Menurut beberapa saksi, Nike Ardila cuma hanya memesan orange juice. Sekitar pukul 03.00, Nike dan Atun meninggalkan diskotik Polo dan Nike pun melihat bahwa ban kirinya kempes. Denny Mukti, temannya Nike, membantu memasangkan ban cadangannya yang diketahui bahwa ban cadangannya itu lebih kecil dibandingkan dengan ban yang lainnya. Nike sempat diingatkan supaya hati-hati. Pukul 04.30, Nike sempat mengantar Edi Bogel dan Ari Sihale ke Hotel Jayakarta. Sekitar pukul 05.00, mobil Honda Civic Genio biru metalik dengan nomor polisi D27AK yang dikendarai Nike mengalami kecelakaan di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung yang kini menjadi Jalan Riau. Nike pun dilarikan ke rumah sakit, namun Nike dinyatakan meninggal dan tutup usia pada 19 tahun. Masih muda banget ya guys. Ketika jenazah Nike sampai di rumah, banyak orang yang berbondong-bondong melihatnya. Jadi berbondong-bondong seperti lautan manusia, sangat ramai banget pada waktu itu guys. Dan meninggalnya Nike Ardila diberitakan hingga 3 bulan berturut-turut. Wow, berarti sangat disayangkan banget ya guys ya. Pada puncak karirnya meninggal gitu kan. Banyak teori-teori konspirasi atas meninggalnya Nike Ardila. Oke, kita bahas teori konspirasi pertama. Keterlibatan keluarga Cendana. Katanya Nike berteman dengan anak dari keturunan keluarga Cendana ini dan mereka pun pernah mengalami konflik masalah yang cukup rumit. Yang dikabarkan memiliki cinta segitiga dengan seorang perwira angkatan udara. Dan digadang-gadang ini penyebab kematiannya Nike. Tapi waktu Nike Ardila meninggal, temannya ini sudah ada di Inggris untuk belajar mode.
Ketika dia dikasih kabar bahwa Nike meninggal, dia mendadak berkata, "Tapi bukan saya loh." Perkataan itu pun menjadi tanda tanya besar atas kematiannya Nike Ardila. Namun keterlibatan ini pun tak pernah terbukti lantaran dia sudah ada di Inggris. Teori konspirasi kedua, adanya mobil hardtop yang menyebabkan kecelakaan. Saat Nike akan menyalip mobil merah yang ada di depannya, mendadak ada mobil tap di depannya, hingga terpaksa membanting setir hingga nabrak beton. Lantaran ada yang bilang mobil yang dikendarai Nike dipepet oleh mobil hardtop merah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Namun polisi yang menangani kasus ini bahwa kecelakaan ini murni tanpa ada tindakan kejahatan. Konspirasi ketiga, ibu Nike baru dikasih tahu 3 hari setelah kepergiannya. Banyak rumor yang beredar, ibunya Nike ini baru dikasih tahu 3 hari setelah kepergiannya. Ibu Nike hanya dikabarkan bahwa Nike kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan ibunya pun baru mengetahui Nike meninggal setelah Nike Ardila dikubur sudah 3 hari. Hari kejadian ini katanya kematian Nike sengaja disembunyikan, termasuk ibunya sendiri. Konspirasi keempat, konsumsi narkoba dan minuman keras. Nike juga dikabarkan telah memakai narkoba dan meminum minuman keras yang menyebabkan kecelakaannya. Namun dugaan ini dibantah oleh pihak kepolisian yang menangani kasusnya. Dari hasil visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya kadar alkohol atau narkoba di tubuhnya Nike. Dan itulah teori-teori konspirasi kematiannya Nike Ardila. Semoga almarhum Nike Ardila ditempatkan di sisi yang terbaik. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video saya di bawah ini ya. Saya Muslihat Mumus, terima kasih atas waktunya. Thanks for watching.